namanya takdir itu tuh bukan diterima, bukan diresapi, tapi takdir itu diraih. Saya mau mengubah takdir saya yang tadinya saya ada di bawah menjadi di atas atau dari atas ke bawah, itu bukan diterima begitu saja, tapi harus diraih kan. Gitu. Kalau misalnya ngomongin Children of Heaven juga tadi disinggung soal kemiskinan di Indonesia. Bahkan kalau misalnya ini kan harus berbagi sepatu antara kakak dan juga adiknya kayak gitu. Kenapa kalau misalnya aku merhatiin tuh dari film-filmnya Mas Hanung Bramantyo ini selalu apa ya bisa dibilang punya kritikan terhadap isu-isu sosial, itu kenapa sih Mas? Saya gini ya, seorang seniman itu atau seniman dan filmmaker kalau saya, seorang seniman dan filmmaker itu harus menyuarakan apa yang terjadi di dalam realitas kehidupan aslinya. Karena kan seni itu kan mimesis dari alam. Itu kan menurut Plato kan seperti itu. Seni itu adalah cerminan dari alam, ya kan. Nah, kalau alamnya indah, maka kemudian seni itu akan dianggap indah. Karena memang awalnya seni itu kan sebenarnya kata-kata seni itu kan sebenarnya dari Yunani kan. Ya, Yunani kan alamnya indah banget gitu kan. Sehingga kemudian ketika bikin patung, ketika bikin lukisan gitu kan, lukisannya selalu indah-indah gitu kan. Nah, ketika itu diadaptasi di Indonesia, apakah iya kita akan membuat sebuah gambar yang indah ataukah membuat sebuah film yang indah-indah saja sementara situasi di masyarakat kita sedang tidak indah, ya kan? Sehingga karena itu makanya kalau kita membuat sesuatu yang indah sementara masyarakatnya tidak indah, itu kayak kita menolak atau mengingkari hati nurani kita. Gitu kan. Dan itu makanya semua film-film yang saya tampilkan, saya memilih untuk pendekatan populer, ya kan, populer, pendekatan sinetron orang bilang, gitu kan, dengan bahasa close up yang banyak, ya kan, dengan cutting yang cepat, dengan acting yang mungkin meledak-ledak, gitu kan, itu karena saya pilih untuk meletakkan konten saya yang sifatnya kritis, ya kan, seperti saya kemarin bikin film, sebelum ini kan bikin film Ipar Adalah Maut yang sangat viral gitu kan. Itu saya tahu bahwa tema ini tuh tema yang sangat sensitif, berat, ya kan, apalagi menyangkut keluarga muslim gitu kan. Tapi saya tidak mau menampilkan sesuatu hal yang dark, yang gelap gitu kan. Padahal itu sangat memungkinkan sekali. Karena cerita aslinya itu sangat gelap gitu kan. Tapi saya mencoba untuk tetap angkat ini dalam saya package ya kan, saya package ke dalam sesuatu hal yang ringan, yang full color, ya kan, sebagaimana gaya soap opera yang ada di sinetron-sinetron itu, agar supaya apa? Agar supaya ketika orang nonton tuh orang tetap punya rasa entertaining di situ, ya kan. Itu memang pilihan yang cukup berat sih, sebenarnya. Tapi ada beberapa film-film yang saya buat, seperti saya bikin film seperti Tuhan Izinkan Aku Berdosa, kemudian Kama Sutra Jawa, film Gowo gitu kan, dan itu saya menggunakan pendekatan yang sangat realis, yaitu kan gambar-gambar yang gelap, ya kan, gambar-gambar yang menyesakkan gitu kan, itu saya gunakan. Kalau itu saya pilih seperti itu untuk mengimbangi apa yang saya kerjakan di sebelumnya, gitu loh sebenarnya. Nah, untuk yang Children of FM ini saya seperti menemukan dua-duanya. Jadi saya menemukan satu tema yang sangat realistis, ya kan, tapi saya kemas dengan pendekatan tata cahaya, terus kemudian acting yang benar-benar natural. Jadi ini saya meninggalkan pola sinetron saya di sini. Saya meninggalkan pola sinetron. Jadi kalau teman-teman nanti nonton itu betul-betul suatu hal yang berbeda. Sebagaimana dulu saya bikin film Catatan Akhir Sekolah, openingnya itu kan satu shot panjang gitu kan. Nah, ini juga sama. Jadi di opening scene pada saat dia di pasar, habis dari dia ngambil sepatunya adiknya, dia menjelajahi pasar itu dengan satu shot panjang. Ya nggak sih? Iya. Ya, bisa tanya dia. Gimana perasaannya untuk syuting di film ini? Katanya kakinya sempat lecet ya? Iya. Cantengan. Gimana itu sampai kayak gitu? Ya kan ceritanya Ali ini kan dia
sepatunya kan basah, Basah, kan. iya. Dan jadi dia nggak pakai kaos kaki tuh. Ya, Dan terus harus lari. Iya, harus Oke. lari. Dan sepatunya juga agak tipis gitu soalnya. Oke. Jadi kegesek-gesek. Kegesek-gesek gitu. akhirnya. Tapi cantengannya itu beneran berarti ya? Iya Beneran, beneran. beneran. Jadi pada Bukan gini. saat Ya kan Kita- saya make sure dulu nih gitu kan. beneran cantengan. Oke. Cantengan beneran. Jadi pada saat kita mau syuting itu juga saya masih ingat banget gimana Ali juga cukup stres waktu itu kan. Jadi udah 500 ekstra sudah kumpul semuanya untuk adegan maraton gitu kan. Saya dikasih tahu bahwa Ali nggak bisa lari karena kenapa? Karena kakinya sakit. Waduh, ya kan. Tapi itu tadi yang saya bilang. Om Hanung marah nggak? Enggak. Enggak kan? Karena itu adalah force major Iya. yang bukan kesalahan siapapun. Jadi buat apa saya harus ngamuk? Saya 300-500 ekstra sudah ada di lapangan, semua udah ready semuanya. Terus ada kejadian seperti ini. Logikanya kalau saya galak kan pasti saya akan ngamuk kan. Iya. Apa ini? Apa segala macam? Ali suruh ke sini lu, bawa dokter ke sini deh. Apa? Pasti begitu kan? Enggak. Ya kan saya nggak ngelakuin. Karena apa? Karena ini terjadi bukan karena kebodohan, bukan karena kesalahan, bukan karena kesalahan siapapun gitu loh. Karena itu makanya yang saya lakukan adalah oke, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya kan? Maka dari itu yang kita lakukan adalah sesuatu yang bisa diambil gambarnya ketika Ali nggak lari. Jadi bisa syuting, tapi adegannya Ali bukan lari. Jadi Ali berdiri, like, masih nungguin, masih start gitu kan. Ya start sebelum lari gitu kan. Ketika dor lari, Ali udah nggak ada. Udah saya sembunyiin. Gitu loh. Ya memang kita harus berkreasi gitu kan. Iya, Kita harus iya. berkreatif, menyembunyikan Ali. Kemudian untung di situ saya udah menyiapkan body double. Oh iya. Ya kan, body double buat Ali. Karena memang kalau body double itu tidak untuk karena Ali cantangan, tidak. Oke. Ya kan, saya membutuhkan body double untuk pada saat adegan wide shot, ya kan, pakai drone gitu, yang mana Ali kelihatan kecil. Kalau begitu, ngapain saya harus pakai Ali? Ali biar istirahat aja, gitu kan. Karena waktu saya cuma 4 hari. Waktu 4 hari, berarti Ali harus lari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore kan. Iya. Gimana? Ini harus lari selama itu. Jadi saya harus kasih orang body double 2 atau 3 orang untuk apa? Untuk agar supaya ketika Ali udah take lari, kamu istirahat. Kita ambil shot yang lain mungkin dari belakang, mungkin close up kakinya aja, itu bukan kakinya Ali. Jadi itu yang udah kami pikirkan. Ya kan? Sedemikian rupa. Jadi pada saat kejadian ini cantangan gitu, kita udah siap dengan berbagai macam kemungkinan dengan body double untuk pada saat lari apa dari jauh sama shot-shot kita dari jauh udah sebenarnya Ini tertangani ya. tertangani akhirnya. Ya. Luar biasa sekali. Mas tadi juga yang sempat disinggung dengan penjelasan film dari Children of Heaven ini di saat awal poster itu muncul ya, rilis Ya. poster kalau nggak salah, itu kan Mas Hanung juga bilang nggak mau mengeksploitasi kemiskinan kayak gitu. Ya. Maksud dari pernyataan itu apa sih Mas? Tadi yang saya bilang bahwa kemiskinan terus kemudian kekayaan, orang kaya orang miskin itu kan perspektif sebetulnya. Apa iya orang yang dianggap kita judge miskin itu terus kemudian dia hidupnya merana sengsara apa segala macam, ya kan? Apa iya orang yang duduk di rumah yang gede apa segala macam dia adalah orang yang bahagia selamanya? Oke. Ya kan, belum tentu juga kan. Itu soal perspektif. Karena kadang begini loh, ya kan, ada anak yang pernah saya adopsi waktu itu dari anak mbak gitu kan, ya kan, terus kemudian saya minta saya bikinin kamar, ya kan, bersama anak saya di apa Oke. segala macam gitu kan, di rumah saya apa segala macam. Ya kebetulan rumah kami agak lebih lebih rapi, lebih besar gitu kan. Terus kemudian menata ruangan-ruangan, kamar-kamar sebagaimana kami, estetika kami gitu kan, kenyamanan kami. Masuk di situ anak itu stres, nggak bisa tidur apa segala macam. Dia diam-diam keluar dari kamar terus kemudian tidur di tempat yang dia pilih sendiri, yaitu di belakang gitu kan. Oke. Jadi dari situ kemudian saya melihat bahwa nggak ada orang yang namanya miskin, nggak ada orang yang namanya kaya gitu kan. Yang ada orang yang terbiasa dengan kehidupannya pada saat itu di mana dia pilih, ya kan. Itulah kenapa yang namanya takdir itu tuh bukan diterima, bukan diresapi, tapi takdir itu diraih. Saya mau mengubah takdir saya yang tadinya saya ada di bawah menjadi di atas atau dari atas ke bawah, itu bukan
diterima begitu aja, tapi harus diraih kan, gitu Iya, kan. betul. Itu kan kalimatnya kan Diperjuangkan. seperti itu. Diperjuangkan, takdir itu harus diperjuangkan kan gitu. Nah karena itu makanya di sini dia berusaha untuk memecahkan persoalan, ya kan, ketika dia mendapatkan persoalan, Iya. ya kan, dengan caranya gitu kan. Nah itulah kemudian saya bilang ini bukan meratapi, saya nggak mau, tapi dia mencoba untuk mencoba untuk menyuguhkan sesuatu hal yang realistis di mana orang ini lagi ada masalah, terus kami mencoba untuk mengatasinya. Dari sini kita bisa potret agar supaya bisa jadi cermin. Ketika penonton kita menonton nanti dari berbagai macam kalangan, baik orang kaya maupun menengah maupun orang miskin, ketika nonton itu semua jadi relate gitu loh. Yang penting adalah memecahkan persoalan. Ketika ada persoalan bukan diratapi. Padahal dia punya hak anaknya sepatunya hilang, terus kemudian dia, aduh sepatu saya hilang, tolong dong, tolong. Berarti Bisa nggak ada momen itu? Enggak. Oke. Saya nggak mau ada itu. Saya mau tetap, waduh hilang gimana ya? Mikir dia terus segala macam gitu kan. Terus ngomong sama adiknya, Dek, sepatu kamu hilang gimana ya? Adiknya pasti nangis kan. Iya. "Oh, terus gimana dong Kak? Apa sama? Ya udah, yuk kita pecahkan persoalan ini yuk, ya kan. Nah, jadi begitu. Jadi tidak ada itu namanya meratapi terus kemudian ngemis, tolong dong Pak, sepatu saya sampai kemudian buka penggalangan dana gitu, nggak ada gitu Easy kan. way. Nggak ada. Jadi dia mencoba untuk mengatasi itu. Jadi orang yang seperti itu yang justru malah membuat kita jadi berpikir bahwa menggedor hati kita, menyentuh perasaan kita. Anak kecil aja bisa melakukan seperti itu, kenapa kita enggak?